Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UAS Elektronika Digital akan mempresentasikan tentang sistem jarak parkir yang beranggotakan dengan saya sendiri Fauzan Abdullah dan teman saya Adi Dimas Bibaji. Oke, selanjutnya sistem jarak parkir. Sistem jarak parkir adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengemudi dalam melakukan parkir dengan memberikan informasi tentang jarak antara kendaraan dengan objek di sekitarnya. Sistem ini memberikan peringatan kepada pengemudi tentang jarak yang aman untuk parkir. Sistem jarak parkir membantu pengemudi dalam melakukan parkir dengan lebih aman dan efisien. Mereka membantu menghindari tabrakan dengan objek di sekitar kendaraan dan meminimalkan risiko kerusakan. Selain itu, sistem jarak parkir ini juga dapat membantu pengemudi yang kurang berpengalaman atau menghadapi situasi parkir yang sulit, seperti ruang parkir yang sangat sempit atau kerumunan kendaraan. Oke, selanjutnya. Di sini ada jenis sensor dan di sini ada jenis sensor dan alat yang digunakan. Yang pertama itu ada Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah salah satu merek papan elektronik dari sekian jenis produk dari keluarga Arduino yang papan elektroniknya memiliki microcontroller ATmega 328. IC microcontroller di papan elektronik itu nantinya bertindak seperti layaknya sebuah komputer dikarenakan memiliki CPU, RAM maupun ROM. Dengan kata lain, Arduino Uno merupakan board microcontroller berbasis ATmega 328. Seperti layaknya papan elektronik, Arduino Uno berfungsi membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Dan fungsi Arduino Uno ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam melakukan prototyping, memprogram microcontroller, membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Lalu ada sensor ultrasonik HC-SR04 yang merupakan sensor menggunakan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang yang umum digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu benda dengan memperkirakan jarak antara sensor dan benda tersebut. Sensor ini berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik. Begitu pula sebaliknya, gelombang ultrasonik memiliki frekuensi sebesar 20.000 Hz. Bunyi tersebut tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi tersebut dapat didengar oleh hewan tertentu seperti anjing, kelelawar, dan kucing. Bunyi gelombang elektronik dapat merambat melalui zat cair, padat, dan gas. Benda cair merupakan media merambat yang paling baik untuk sensor ultrasonik jika dibandingkan dengan benda padat dan gas. Oleh karena itu, sensor ultrasonik banyak digunakan pada kapal selam dan alat khusus untuk mengukur kedalaman air. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adi. Buzzer. Secara umum, buzzer adalah perangkat elektronik yang menghasilkan suara dengan karakteristik tertentu. Buzzer elektronik biasa digunakan dalam berbagai aplikasi seperti alarm, permainan, peringatan atau sinyal. 2. Pengguna media sosial. Dalam konteks media sosial, buzzer merujuk pada individu yang secara aktif dan intensif mempengaruhi opini publik dengan menyebarkan pesan, pendapat atau narasi tertentu di platform media sosial. Buzzer dapat dibayar atau memiliki notif tertentu untuk mempengaruhi opini dan mendorong dukungan atau oposisi terhadap suatu isu atau individu. 3. Suara dalam olahraga. Dalam olahraga seperti sepak bola atau basket, buzzer adalah alat yang menghasilkan suara untuk menandakan berakhirnya periode waktu tertentu atau penanda waktu penting. 4. Suara peringatan. Dalam beberapa konteks, seperti kendaraan darurat atau kebakaran, buzzer dapat merujuk pada suara peringatan yang digunakan untuk memberikan tanda bahaya
atau situasi darurat pada orang-orang di sekitarnya. Servo. Servo adalah jenis perangkat aktuator yang digunakan untuk mengontrol gerakan sudut atau posisi objek secara presisi. Perangkat servo biasa terdiri dari motor, gear, sensor umpan balik, dan kontroler yang mengatur gerakan sudut atau posisi objek dengan tepat. Servo sering digunakan dalam berbagai aplikasi di mana diperlukan kontrol gerakan yang akurat, seperti robotika, kendali remote, sistem otomatis, industri, manufaktur, model kendaraan, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan servo meliputi 1. Robotika. Servo digunakan dalam sendi atau persendian robot untuk mengontrol gerakan lengan, tangan, dan kaki. Hal ini memungkinkan robot untuk melakukan tugas yang kompleks dan terprogram dengan baik. 2. Model kendaraan. Servo digunakan dalam kendaraan radio kontrol atau RC, seperti pesawat terbang, mobil, atau kapal untuk mengontrol pergerakan kemudi, dan lain sebagainya. Baiklah, akan lanjutkan oleh teman saya, Fauzan. Oke, selanjutnya LED. LED adalah semikonduktor elektronik yang menghasilkan cahaya ketika arus listrik melewati material dioda. LED adalah jenis lampu solid state di mana cahaya diproduksi oleh material semikonduktor tanpa menggunakan filamen atau gas seperti pada lampu pijar atau lampu neon. LED memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya populer dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang pertama, efisiensi energi. LED sangat efisien dalam menghasilkan cahaya dibandingkan dengan lampu konvensional. Mereka mengkonversi energi listrik menjadi cahaya dengan sedikit limbah panas, sehingga menghasilkan cahaya yang lebih terang dengan konsumsi energi yang lebih rendah. Yang kedua yaitu umur panjang. LED memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan dengan lampu tradisional. Mereka dapat bertahan hingga puluhan ribu jam penggunaan, yang jauh lebih lama dibandingkan dengan lampu pijar atau lampu neon. Dan yang terakhir itu ukuran kecil. LED memiliki ukuran yang relatif kecil, yang membuatnya mudah diintegrasikan dalam berbagai perangkat dan aplikasi. Mereka dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk lampu pijar yang standar, strip LED fleksibel, atau dalam bentuk modul elektronik. Yang berikutnya LCD. LCD 16x2 adalah jenis tampilan teks yang terdiri dari 16 kolom dan 2 baris. LCD 16x2 menggunakan teknologi cairan kristal untuk menampilkan karakter teks dalam bentuk segmen atau titik-titik pada layar. Fungsi utama LCD 16x2 adalah menampilkan informasi teks dengan jelas dan dapat dibaca. Berikut beberapa fungsi spesifik dari LCD 16x2 meliputi: yang pertama ada menampilkan teks. LCD 16x2 dapat menampilkan karakter teks, angka, atau simbol yang diprogram ke dalamnya. Ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan pesan, instruksi, data, atau informasi lain secara visual. Yang kedua, informasi status. LCD 16x2 sering digunakan untuk menampilkan status sistem atau perangkat. Misalnya, dalam sebuah proyek mikrokontroler, LCD dapat digunakan untuk menampilkan informasi seperti suhu, kelembaban, waktu, atau status perangkat lainnya. Dan yang ketiga itu ada interaksi pengguna. LCD 16x2 juga dapat digunakan sebagai antarmuka pengguna dengan sistem. Dengan tombol atau sensor yang terhubung, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem dan menampilkan hasilnya pada LCD. Ini dapat mencakup tombol navigasi, tombol konfirmasi, atau sensor lainnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Abang kita Fadil.
Potentiometer. Potentiometer adalah jenis resistor variabel yang dapat digunakan untuk mengatur atau mengubah resistansi dalam rangkaian elektronik. Potentiometer sering digunakan untuk mengontrol volume, kecerahan, kecepatan, dan parameter lain dalam perangkat elektronik. Potentiometer terdiri dari 3 terminal: terminal tengah atau wiper, dan terminal ujung. Terminal tengah terhubung ke titik geser atau pengatur yang dapat digerakkan, sedangkan terminal ujung terhubung ke resistansi variabel. Dengan memutar pengatur pada potentiometer, resistansi yang terhubung dengan terminal dapat diubah, yang pada gilirannya mengubah parameter yang dikendalikan oleh potentiometer. Kesimpulan, sistem jarak parkir adalah solusi yang membantu pengemudi dalam melakukan parkir dengan aman dan efisien. Dengan menggunakan sensor parkir dan teknologi lainnya, sistem ini dapat mengukur jarak antara kendaraan dan objek sekitarnya. Berikut adalah beberapa kesimpulan mengenai sistem jarak parkir. 1. Keamanan. Sistem jarak parkir membantu mengurai risiko tabrakan dan kerusakan kendaraan saat melakukan manuver parkir. 2. Efisiensi. Sistem jarak parkir membantu pengemudi untuk melakukan parkir dengan lebih efisien. 3. Manuver yang tepat. Sistem jarak parkir membantu pengemudi dalam melakukan manuver parkir yang tepat dengan menggunakan display atau indikator visual. Pengemudi dapat melihat jarak aktual antara kendaraan dan objek secara real time. Secara keseluruhan, sistem jarak parkir merupakan teknologi yang memberikan manfaat signifikan dalam memudahkan pengemudi saat melakukan parkir. Dengan mengurangi risiko tabrakan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan informasi yang akurat, sistem ini meningkatkan pengalaman parkir dan menjadi parkir menjadi lebih aman dan efisien. Baiklah, saya akan langsung ke mode demo programnya saja. Lihat ini. Baik, di sini saya memakai satu buzzer, satu sensor ultrasonik, satu LCD, dua potentiometer, 4 resistor, 3 lampu LED. Untuk kodenya, kita mengatur pin mana dimasukkan. Saya di sini ada pin 8, echo pin 8, bass pin 8, LED 1 pin 13, LED 2 pin 7, LED 3 pin 10. Lamanya durasi LCD 12, 11, 5, 4, 3, 2. Kita set up, masukkan pin-pinnya, echo, trigger, boost, LED 2, 3. Lalu kita melakukan perulangan. Dan di sini, jika jarak kurang dari 60, LED pin 1, ini lampu merah berarti. Lampu merah
Di sini akan high, berarti dia akan menyala. Else, jika tidak, LED akan mati. Dan jika jarak lebih dari 60 atau kurang dari 150, LED 2 akan hidup. Itu lampu kuning. Hide. Else, jika tidak memenuhi, maka akan mati. Jika jarak 150, LED 3 hidup, hide. Jika tidak memenuhi atau else, dia akan mati. LED 3 itu hijau. Jika jarak kurang dari 40, bass di sini akan berbunyi delay 1000. Jika kurang dari 60, bassnya akan nyala 250,50. Kecepatan nyalanya ini, delaynya. Kalau lebih dari 60 jaraknya atau kurang dari 80, bassnya akan menyala 300-100 delay. Dan kalau lebih dari 80, kurang dari 110, bassnya akan menyala 400/200. Dan kalau jaraknya 110 atau kurang dari 140, bass menyala 500,300. Jaraknya lebih dari 140 atau kurang sama dengan 200, maka bass menyala 700,400. Jika jaraknya lebih dari 200, bass tidak menyala. Kita set kursor 0,0, kita print jarak, distance berapa senti, delay 5 detik. Mari aja kita coba tes. Jadi ini bassnya bunyi. Jadi bisa dilihat jarak di sini 63 cm dan lampu kuningnya menyala. Jika jaraknya kurang dari 60 atau 50 ke bawah, lampu merahnya hidup. Jika jaraknya lebih dari 150 atau 200, maka lampu hijaunya hidup. Ini untuk melihat tensiometer, ini untuk melihat LCD. Ini untuk mengecilkan atau mengtiadakan suara bass. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.